Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau membayangkan bagaimana rasanya tertawa untuk terakhir kali? Bukan karena kebahagiaan sejati, tapi karena kelalaian yang dibungkus candaan. Hidup dipenuhi tawa, tapi kosong dari taubat. Hari-hari dijalani dengan gurauan, tapi hati makin jauh dari Allah. Inilah wajah banyak manusia hari ini, sibuk mencari hiburan, lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja. Setiap detik dihabiskan untuk hal yang lucu, yang viral, yang menggelitik. Bukan untuk mengingat dosa-dosa yang menumpuk. Bukan untuk menyesali maksiat yang terang-terangan dilakukan. Kita menertawakan hal yang seharusnya ditangisi. Kita mengolok-olok nasihat yang seharusnya jadi pengingat. Dan saat kematian datang, kita pun belum sempat sadar bahwa hidup ini bukan panggung lawak. Betapa banyak yang pergi tanpa sempat bersujud. Mati dalam posisi duduk, sedang tertawa menonton video maksiat. Mati setelah bercanda, setelah membuat orang lain tertawa, tapi tanpa pernah membuat dirinya menangis karena Allah. Tidak semua tawa itu indah, ada tawa yang mengundang murka, ada canda yang menyeret ke neraka. Kita sering merasa aman, karena kita masih muda, karena kita masih sehat, karena hidup masih terasa panjang. Tapi kematian tidak peduli siapa yang sedang bahagia. Ia datang bahkan saat seseorang sedang tertawa terbahak, mati dalam tawa, tanpa ampunan. Lalu ruh dicabut dalam keadaan lalai. Bukankah itu sangat mengerikan? Apa yang tersisa dari hidup yang hanya diisi tawa? Tak ada air mata penyesalan, tak ada malam-malam sujud, tak ada lembaran taubat. Yang ada hanya catatan dosa yang tak sempat dihapus. Canda itu memang membuat kita bahagia sesaat, tapi bisa jadi itu tiket tercepat menuju azab kubur yang panjang. Orang yang terlalu sering tertawa, kata para ulama, hatinya bisa mati. Sebab tawa yang berlebihan mematikan rasa takut kepada Allah, membunuh rasa malu terhadap dosa, dan membuat hati keras seperti batu. Maka tidak heran bila banyak yang meninggal dunia dalam kondisi lalai, karena hidupnya tak pernah diisi tangis karena dosa. Bayangkan jika hari ini kita tertawa, lalu malamnya mati. Mati dalam keadaan belum bertaubat. Mati saat hati sedang jauh dari Allah. Mati saat hidup masih dianggap lelucon. Padahal di hadapan malaikat maut, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Yang ada hanya penyesalan yang tidak berguna. Maka sebelum tawa terakhir itu tiba, segeralah menangis karena dosa-dosamu. Tundukkan hatimu dalam istighfar, biar hidupmu tak sekadar lucu di mata manusia, tapi indah di hadapan Tuhanmu. Sebab tidak ada yang lebih menyedihkan, selain mati setelah tertawa, lalu dilanjutkan dengan tangisan abadi di alam kubur. Tertawa bukan dosa, tapi saat tawa itu membutakan kita dari akhirat, disitulah bencana dimulai. Kita tertawa, tapi lupa bahwa usia terus berjalan. Kita bercanda, tapi tidak sadar bahwa malaikat maut sudah mengintai. Apa gunanya semua hiburan itu, kalau pada akhirnya membawa kita mati dalam kelalaian? Apa artinya semua canda, jika akhirnya membuat kita tidak sempat bertaubat? Betapa sering kita mendengar orang berkata, nikmati hidup, jangan terlalu serius. Tapi justru kalimat itulah yang menjadi racun paling halus. Ia mengajarkan kita untuk menjauh dari rasa takut kepada Allah. Ia membuat kita merasa santai dalam kemaksiatan. Padahal, hidup ini bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Ada orang yang bercanda tentang agama, tentang kematian, bahkan tentang surga dan neraka. Lisan yang seharusnya berzikir, malah digunakan untuk menghina hal-hal yang sakral. Dan kita tertawa bersama mereka. Tanpa sadar, kita sedang mempermainkan sesuatu yang seharusnya membuat kita menangis ketakutan. Inilah canda yang membinasakan. Di zaman ini, tawa sudah menjadi pelarian dari kenyataan. Kita takut merasa sedih, takut merasa bersalah. Maka kita larikan diri dalam candaan, dalam konten-konten lucu, dalam obrolan yang mengabaikan dosa. Padahal, rasa bersalah itu yang seharusnya menyelamatkan kita. Kesedihan karena dosa itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi. Mereka juga tertawa, tapi dengan batas. Mereka juga bercanda, tapi tidak sampai melalaikan. Mereka menangis lebih banyak dari kita. Mereka takut lebih dalam dari kita. Karena mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat untuk memperbanyak bekal sebelum pulang. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Kita tertawa keras di siang hari, lalu tertidur lelap di malam hari tanpa istighfar. Kita bercanda dalam grup chat, tapi tidak pernah menangis di sajadah. Kita sibuk cari hiburan, tapi lupa mencari ampunan. Kita pikir semuanya baik-baik saja. Padahal setiap hari kita semakin dekat dengan kematian. Dan ironisnya, semakin keras kita tertawa, semakin mati rasa hati ini terhadap ayat-ayat Allah. Semakin sering kita bercanda, semakin jauh kita dari tangisan tobat. Lalu datanglah ajal dengan tiba-tiba. Dan semua tawa itu langsung terhenti. Tak ada yang lucu lagi ketika tubuh dibungkus kain kafan. Tak ada yang bisa ditertawakan saat ruh terpisah dari jasad. Saudaraku, segeralah sadar
Jangan tunggu sampai tawa terakhirmu menjadi permulaan dari tangisan abadi. Jangan tunggu sampai jenazahmu disalatkan, sementara engkau belum pernah sungguh-sungguh menyesali dosamu. Sebelum kematian datang saat engkau sedang tertawa, pastikan hatimu sudah menangis dalam taubat yang sebenar-benarnya. Ada orang yang meninggal saat sedang tertawa di panggung. Ada yang meninggal saat sedang ngobrol lucu dengan teman. Bahkan ada yang meninggal saat sedang menertawakan dosa orang lain. Semua itu nyata, bukan fiksi. Mereka pergi tanpa sempat membaca satu kalimat taubat. Pergi dengan senyum di wajah, tapi tangisan mengiringi ruh mereka di alam barzakh. Tawa memang bisa menghilangkan stres, tapi tawa juga bisa melumpuhkan kesadaran. Kita terlalu sering menertawakan dunia, hingga lupa bahwa dunia ini hanya tempat singgah. Kita terlalu sibuk mencari momen lucu, sampai lupa menyiapkan akhir hidup. Apakah tawa yang seperti ini masih bisa dibanggakan? Cobalah lihat sekelilingmu, betapa mudahnya orang mengabaikan nasihat. Arahkan pembicaraan ke akhirat, mereka alihkan ke candaan. Bicarakan kematian, mereka tanggapi dengan tawa, seolah-olah kematian itu lelucon. Padahal, tak ada yang lebih serius daripada hari di mana ruh dicabut dari jasad, dan seluruh amal ditampakkan tanpa bisa disembunyikan. Kematian tak pernah menunggu kita selesai tertawa. Ia datang saat iman belum pulih. Ia menyergap saat hati sedang kosong. Bahkan mungkin saat mulut kita masih sibuk menertawakan yang haram. Betapa malangnya orang yang ajalnya datang dalam keadaan tak siap, dan yang lebih tragis, tak pernah merasa perlu untuk bersiap. Ada satu hal yang selalu dilupakan orang yang hidupnya penuh candaan, bahwa malaikat maut tidak pernah tersenyum. Ia tidak peduli seberapa lucu lelucon kita. Ia tidak tertarik dengan hiburan yang kita nikmati. Tugasnya satu, mencabut nyawa sesuai perintah Allah. Dan saat ia datang, semua kelakar menjadi senyap. Semua kebahagiaan palsu langsung sirna. Saat kita terlalu sering tertawa, kita jadi tidak sempat berpikir, tidak sempat merenung, tidak sempat menyadari betapa sedikit amal kita. Tertawa itu bukan salah, tapi tertawa yang melalaikan, itu petaka. Karena ia menjauhkan kita dari rasa takut kepada Allah, menumpulkan nurani, membutakan jiwa. Dan celakanya, banyak orang yang mengira hidup santai itu adalah tanda hati yang tenang. Padahal bisa jadi itu tanda hati yang mati. Hati yang tak lagi merasa berdosa, tak lagi peduli pada hari pertanggungjawaban. Dan saat maut datang menyapa, hati itu tetap tertawa. Tapi ruhnya menjerit, karena tahu ia telah gagal. Sebelum kita mati setelah tertawa, lebih baik kita menangis sebelum mati. Menangislah karena dosa yang belum ditebus. Menangislah karena lalai yang belum diperbaiki. Jangan tunggu sampai kita menjadi contoh yang dibacakan orang lain. Ia mati setelah tertawa, tapi tidak pernah menangis karena takut pada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati." Ini bukan sekadar nasihat biasa. Ini peringatan dari manusia terbaik, yang paling tahu kondisi jiwa manusia. Tertawa yang berlebihan bukan hanya melalaikan, tapi perlahan-lahan menggerogoti rasa takut dan iman dalam dada. Zaman ini sudah menganggap tawa sebagai bagian dari gaya hidup. Semakin lucu, semakin disukai. Semakin jenaka, semakin viral. Tapi sedikit sekali yang peduli, apakah hidupnya makin dekat dengan Allah atau makin tenggelam dalam kelalaian. Kita hidup di tengah generasi yang haus hiburan, tapi lapar iman. Yang mudah tertawa, tapi sulit menangis di hadapan Tuhan. Bahkan dosa pun sekarang dijadikan bahan candaan. Hal-hal yang dulu dianggap aib, kini dijadikan lelucon. Maksiat dibungkus dengan komedi, dan manusia tertawa tanpa merasa bersalah. Padahal, di balik tawa itu ada malaikat pencatat amal yang tak pernah luput. Tidak ada komedi bagi mereka. Semua dicatat, semua akan dihisap. Cobalah renungkan, kapan terakhir kali kita menangis karena takut pada neraka? Kapan terakhir kali hati kita bergetar saat mendengar ayat-ayat azab? Atau, jangan-jangan kita justru lebih sering tertawa saat melihat yang haram, dan membisu saat mendengar nasihat? Bukankah itu tanda hati yang perlu diselamatkan? Kita tidak tahu kapan ajal datang. Tapi, jika hari itu tiba saat kita sedang lalai, sedang bercanda, sedang memperolok orang lain, bagaimana nasib kita? Apa yang akan kita jawab ketika malaikat bertanya? Apa yang bisa kita banggakan selain gurauan yang tak punya nilai di akhirat? Semua tawa akan sirna, tapi hisab tetap menanti. Setiap detik hidup adalah kesempatan untuk memperbaiki. Tapi saat kita memilih untuk terus mengisi hidup dengan candaan dan hiburan, kita sedang membuang waktu yang sangat mahal. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membersihkan hati, memperbanyak istighfar, dan menyiapkan bekal sebelum terlambat. Ingatlah, kelak saat jasad dibaringkan di liang kubur, semua hiburan itu tak bisa menolong. Semua video lucu itu tak bisa menyelamatkan. Yang kita butuhkan saat itu bukan tawa, tapi amal. Bukan kelakar, tapi air mata tobat yang dulu pernah mengalir.
Jangan biarkan hidupmu berakhir dalam kelalaian. Jangan biarkan orang-orang mengenangmu hanya sebagai orang yang lucu, tapi tidak pernah serius soal akhirat. Jadilah pribadi yang tahu kapan harus tersenyum dan tahu kapan harus menangis. Sebelum Allah ambil nyawamu, dalam keadaan sedang tertawa. Kematian bukan hanya tentang kapan, tapi tentang dalam kondisi apa. Banyak orang yang mati di waktu yang tak disangka-sangka, bahkan di momen paling bahagia menurut manusia. Tapi bukan kebahagiaan dunia yang Allah lihat, melainkan keadaan hati saat ruh dicabut. Apakah hati itu sedang lalai, atau sedang khusyuk mengingatnya? Bayangkan jika ajal datang ketika kita sedang bercanda tentang aurat orang lain, atau ketika kita sedang menertawakan video maksiat, atau bahkan saat kita sedang berfoya-foya dalam kemaksiatan. Tak ada waktu istighfar, tak ada waktu menyesali, hanya satu napas terakhir. Lalu gelap, takdir sudah ditutup. Kita tak sempat menyesuaikan naskah hidup kita. Padahal, betapa banyak yang dulunya sibuk menertawakan nasihat, kini menjadi nama yang disebut dalam doa orang-orang yang menangis di atas pusaranya. Dulunya ramai dengan senda gurau, kini sunyi dalam kubur. Semua tawanya tak tersisa, semua kesenangan dunianya tak berguna. Yang tersisa hanya penyesalan, dan itu pun tak terdengar oleh siapapun. Seringkali kita tidak sadar betapa seriusnya hidup ini. Kita menyangka Allah akan terus memberi kesempatan. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan bangun besok pagi? Siapa yang bisa pastikan kita akan sempat membaca satu kali istighfar sebelum nyawa dicabut? Itulah kenapa hidup penuh candaan tanpa taubat adalah perjudian paling berbahaya. Di hari kiamat nanti, manusia akan menyesali setiap detik yang dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Termasuk tawa yang berlebihan, termasuk candaan yang melalaikan. Semua akan ditimbang. Dan jika kebahagiaan palsu itu lebih banyak daripada tangisan karena dosa, maka jangan heran jika timbangan amal kita begitu ringan di hadapan Allah. Jangan sampai hidup kita menjadi pelajaran yang menyedihkan bagi orang lain. Jangan sampai kita jadi cerita, dia meninggal saat tertawa, tapi tak sempat bertaubat. Lebih baik sekarang kita menunduk dan mengoreksi diri. Tertawa boleh, tapi jangan hilangkan air mata taubat. Bahagia boleh, tapi jangan lupakan akhirat. Sahabat, tak ada yang salah dengan kebahagiaan. Tapi carilah kebahagiaan yang membuatmu dekat dengan Allah. Bukan yang membuatmu nyaman dalam dosa. Carilah tawa yang berasal dari hati yang bersih. Bukan tawa yang menutupi hati yang sedang sekarat. Karena tawa tak selamanya indah, jika akhirnya adalah siksa. Mari berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Mari beri ruang dalam hati untuk tangisan. Tangisan karena merasa kotor. Tangisan karena ingin pulang kepada Allah dalam keadaan bersih. Sebelum Allah mengambil nyawamu dalam kondisi yang kau tak pernah siap. Dalam tawa yang tak pernah dibarengi tobat. Kita terlalu sering menyepelekan waktu, seolah hidup akan terus berlanjut. Padahal setiap hari adalah potongan jalan menuju kematian. Dan bisa jadi, tawa hari ini adalah tawa terakhir sebelum jasad ini dibungkus kain kafan. Lalu apa yang tersisa? Jika hati kita belum pernah sungguh-sungguh menyesali semua kelalaian? Jangan tunggu ajal datang saat kita sedang bercanda. Jangan biarkan Allah menutup umur kita dalam keadaan sedang tertawa di atas dosa. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Untuk menangis karena kesalahan kita sendiri. Untuk tunduk dalam taubat. Gunakan kesempatan itu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Jika hatimu sudah jarang menangis karena dosa, waspadalah. Bisa jadi bukan karena kau tak berdosa, tapi karena hatimu sudah terlalu keras, terlalu penuh tawa, terlalu kenyang oleh dunia, sampai tak tersisa ruang untuk rasa takut kepada Allah. Dan kerasnya hati adalah awal dari kehancuran iman yang paling sunyi. Mulailah hari ini dengan tangisan yang jujur. Tangisan karena malu pada Allah. Tangisan karena merasa belum layak mati. Biar ruh kita nanti keluar dalam keadaan bersih. Bukan dalam keadaan penuh dosa yang ditertawakan. Sebab mati dalam tawa yang melalaikan bisa berubah menjadi jeritan panjang di alam kubur. Hidup ini singkat. Jangan habiskan seluruh waktumu untuk tertawa, tapi lupa pada kematian. Sebelum tawa itu menjadi penyesalan, isi hidupmu dengan tangisan yang menyucikan jiwa. Perbanyak istighfar, perbanyak sujud, perbanyak muhasabah. Karena tak ada yang menjamin, kau masih sempat melakukan semua itu esok hari. Jika hari ini kau sedang dalam candaan yang melalaikan, berhentilah, ambil wudhu, duduklah sendiri, dan katakan pada hatimu, sudah cukup, aku harus kembali pada Allah sebelum aku benar-benar dipanggil tanpa sempat kembali. Semoga detik ini menjadi awal kembalimu pada taubat. Sahabat, bantu sebarkan video ini kepada teman-temanmu yang hidupnya penuh hiburan, tapi lupa pada kematian. Jadikan ini pengingat bersama, agar tak ada lagi yang mati dalam kelalaian. Tekan like dan share, serta tulis astagfirullah di kolom komentar sebagai tanda kita sadar dan ingin berubah.
karena tak ada yang lebih menyesakan selain mati setelah tertawa, lalu dibangkitkan dalam azab yang tak bisa ditertawakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.